rabbil alamin. Wa bihi nasta'in umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah, inayah pada kita semua sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada sahabat-sahabatnya, pada pengikutnya. Semoga kita dipertemukan di yaumul qiyamah nanti dan semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti. Allahumma amin. Saya lagi. Nah, di sini saya akan berbagi cerita dan berbagi ilmu tentang makhluk gaib. Semua makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang gaib dan yang nyata. Yang membedakan keduanya adalah bisa tidaknya dijangkau oleh panca indera manusia. Yang dimaksud gaib dalam pembahasan ini adalah yang mutlak, segala sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh siapapun dan kapanpun. Gaib secara bahasa berarti sesuatu yang disamarkan, yang tidak terlihat dan tidak jelas. Hal ini mengisyaratkan bahwa yang gaib adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak menampak, seperti jin, syaitan, hantu, malaikat, dan yang tidak nampak lainnya. Pada hal yang gaib merupakan rukun iman yang 6. Oleh karena itu, iman pada yang gaib menjadi salah satu yang harus diyakini dan dipedomani. Dan iman pada yang gaib merupakan sesuatu yang wajib diyakini oleh setiap pemeluk Islam. Al-Quran sendiri mengisyaratkan bahwa salah satu ciri orang yang beriman, salah satunya adalah mempercayai kepada hal yang gaib. Makhluk gaib harus kita percayai keberadaannya, karena dengan kita meyakini atau mengimani keberadaan makhluk gaib, berarti kita iman pada hal yang gaib. Iman pada hal yang gaib berarti meyakini ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang berada di luar dunia nyata, dan meyakini secara penuh tentang kekuasaannya. Namun, percaya atau beriman pada hal yang gaib bukan berarti meyakini bahwa makhluk gaib itu memiliki kekuatan penuh, karena jika hal ini sampai terjadi, maka akan mengakibatkan kemusyrikan atau menganggap ada sesuatu kekuatan selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini adalah contoh pengertian malaikat. Cara etimologis kata malaikah yang dalam bahasa Indonesia disebutkan malaikat adalah bentuk jamak dari kata malak, berasal dari mazhar ala luqah yang berarti arisalah, misi atau pesan. Yang membawa misi disebut ar-rasul, yaitu utusan. Dalam beberapa ayat Al-Quran, malaikat juga disebut dengan rasul, yaitu utusan-utusan. Misalnya pada surat Hud ayat 69. Bentuk jamak lainnya dari kata malak adalah malaik. Dalam bahasa Indonesia, kata malaikat bermakna tunggal, yaitu satu malaikat. Bentuk jamaknya menjadi malaikat-malaikat. Terminologis, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya atau nur, dengan wujud dan sifat-sifatnya tertentu. Tentang penciptaan malaikat, Rasulullah SAW menginformasikan bahwa malaikat diciptakan dari cahaya atau nur, berbeda dengan jin yang diciptakan dari api atau nar. Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah dari cahaya dengan wujud dan sifat-sifatnya tertentu. Malaikat itu diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari apa yang telah diterangkan padamu semua. Hadis riwayat Muslim. Adalah eksistensi malaikat. Mengetahui dan mengimani wujud makhluk gaib tersebut, seorang dapat menempuh dua cara. Pertama, melalui berita atau informasi yang diberikan oleh sumber tertentu, bil akhbar. Kedua, melalui bukti-bukti nyata yang menunjukkan makhluk gaib itu ada, bil atsar. Salah satu makhluk gaib Allah adalah malaikat. Allah menciptakan makhluk-makhluk untuk menjalankan alam semesta ini. Di antara makhluk-makhluk Allah ada yang diciptakan
nyata, yaitu meliputi seluruh zat dan energi fisik, termasuk makhluk-makhluk biologis, dan ada yang diciptakan gaib. Hukum fisik real berlaku untuk makhluk nyata, dan hukum gaib berlaku untuk makhluk gaib. Tidak banyak yang diketahui manusia tentang kegaiban, kecuali yang diinformasikan Allah melalui Rasul dan kitabnya. Sebagai makhluk gaib, wujud malaikat tidak dapat dilihat, didengar, diraba, dicium, dicicipi, atau dirasakan oleh manusia itu sendiri. Dengan kata lain, tidak dapat dijangkau oleh panca indera, kecuali jika malaikat menampilkan diri dalam rupa tertentu, seperti rupa manusia. Dalam beberapa ayat dan hadis disebutkan beberapa peristiwa malaikat menjelma sebagai manusia, seperti dapat dalam surat Hud ayat 69-70. Ya, utusan-utusan kami, yaitu malaikat-malaikat, telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan, "Selamat." Ibrahim pun menjawab, "Selamatlah." Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Maka tatkala dilihatnya, tangan mereka tidak menjamahnya. Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka dan merasa takut pada mereka. Malaikat itu berkata, "Jangan kamu takut, sesungguhnya kami adalah malaikat-malaikat yang diutus pada kaum Lut." Nama dan tugas malaikat. Jumlah malaikat sangat banyak. Tidak bisa diperkirakan. Ada perbedaan tingkat di antara mereka, baik dalam kejadian, tugas, pangkat, dan kedudukan. Yang dari malaikat diberi nama-nama mereka, dan sebagian mereka hanya dijelaskan tugas-tugasnya saja. Ada yang bertugas di alam roh, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberi salam kepada ahli surga, dan menyiksa penghuni neraka. Ada yang bertugas di dalam dunia, berhubungan dengan manusia, seperti mencatat amal, mencabut nyawa, menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, dan lain-lain. Nah, di sini adalah 10 malaikat dan beserta tugasnya. Yang pertama adalah Jibril, menyampaikan wahyu pada para nabi dan rasul Allah. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, yaitu Jibril. Quran surat At-Takwir ayat 98. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Quran surat Al-Baqarah ayat 98. Yang kedua yaitu malaikat Mikail, membagi rezeki pada seluruh makhluk, diantaranya menurunkan hujan. Quran surat Al-Baqarah ayat 98. Yang selanjutnya yaitu malaikat Israfil, meniup sangkakala pada hari kiamat. Hadis riwayat An-Nasa'i. Yang selanjutnya malaikat Israel, mencabut nyawa seluruh makhluk. Quran surat As-Sajdah ayat 11. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikanmu. Kemudian hanya pada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Quran surat As-Sajdah ayat 11. Yaitu malaikat Munkar, memeriksa amal perbuatan manusia di alam kubur. Hadis riwayat Ibnu Abi Asim. Yang selanjutnya malaikat Nakir, memeriksa amal perbuatan manusia di alam kubur. Hadis riwayat Ibnu Abi Asim. Yang selanjutnya Raqib, mencatat amal baik manusia ketika hidup di dunia. Quran surat Qaf ayat 18. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekat malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran surat Qaf ayat 18. Yang selanjutnya malaikat Atid, mencatat amal buruk manusia ketika hidup di dunia. Quran surat Qaf ayat 18. Yang selanjutnya malaikat Malik, menjaga neraka dengan bengis dan kejam. Mereka berseru, "Hai Malik, biarlah Tuhanmu membunuh kami saja." Dia menjawab, "Kamu akan tinggal di neraka." Quran surat Az-Zukhruf ayat 77. Kalau kami akan memanggil malaikat Jabaniyah. Quran surat Al-Alaq ayat 18. Selanjutnya adalah malaikat Ridwan, yaitu menjaga surga dengan lemah lembut. Quran surat Az-Zumar ayat 73. Di sini ada sifat-sifat dasar malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu pasti selalu patuh pada segala perintah Allah
dan selalu tidak melaksanakan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tidak sombong, tidak memiliki nafsu dan selalu bertasbih. Ketiga yaitu dapat berubah wujud, menjelma menjadi yang dia kehendaki. Yang selanjutnya memohon ampun bagi orang-orang yang beriman. Yang selanjutnya ikut bahagia ketika seorang mendapatkan Lailatul Qadar. Yang selanjutnya malaikat tidak dilengkapi dengan hawa nafsu, tidak memiliki keinginan seperti manusia, tidak berjenis lelaki ataupun perempuan, tidak berkeluarga, hidup dalam alam yang berbeda dengan kehidupan alam semesta yang kita saksikan ini. Yang mengetahui hakikat wujudnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Ini ada bukti kalau manusia lebih mulia dari malaikat. Bukti-bukti tersebut adalah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada malaikat untuk sujud pada Adam. Quran surat Al-Baqarah ayat 34. Yang kedua, malaikat tidak bisa menjawab pertanyaan Allah tentang Al-Asma, sedangkan Adam mampu karena memang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Baqarah ayat 31 sampai 33. Yang ketiga, patuhan malaikat pada Allah Subhanahu wa taala karena sudah tabiatnya, sebab malaikat tidak memiliki hawa nafsu, sedangkan patuhan manusia pada Allah Subhanahu wa taala melalui perjuangan yang berat melawan hawa nafsu. Yang keempat, manusia diberi tugas oleh Allah menjadi kafilah di permukaan bumi. Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Hikmah beriman pada malaikat. Yang pertama, lebih mengenal kebesaran Allah yang menciptakan dan menugaskan malaikat. Syukur pada Allah atas perhatian dan perlindungannya terhadap hambanya dengan menugaskan para malaikat untuk menjaga, membantu dan mendoakan hambanya. 3. Berusaha berhubungan dengan malaikat dengan cara mensucikan jiwa, membersihkan hati, dan meningkatkan ibadah pada Allah, sehingga seorang akan merasakan beruntung bila termasuk golongan yang didoakan malaikat, sebab doa malaikat tidak pernah ditolak. Yang keempat, berusaha selalu berbuat kebaikan dan menjauhi kemaksiatan, sebab ada malaikat yang selalu mengawasi. Makhluk gaib selanjutnya yaitu jin, iblis, dan syaitan. Secara etimologis, kata al-jin berasal dari kata janna, artinya bersembunyi. Dinamai al-jin karena tersembunyi dari pandangan manusia. Yang kedua adalah kata iblis, berasal dari kata ablasa, artinya putus asa. Dinamai demikian karena iblis putus asa dari rahmat Allah atau kasih sayangnya. Ketiga yaitu kata syaitan, berasal dari kata syatana, artinya menjauh. Dinamai demikian karena jauhnya dia dari kebenaran. Jin adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah dari api, mukallaf seperti manusia. Di antara mereka ada yang patuh dan ada yang durhaka. Yang durhaka pertama kali adalah iblis, anak cucunya disebut syaitan. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan melalui para rasul yang dia utus, mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang terpuji dan mana yang tidak terpuji, mana yang boleh dikerjakan dan mana yang tidak boleh dikerjakan. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan hidayah pada umat manusia bagaimana menempuh kehidupan di dunia supaya mendapatkan kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Akan tetapi syaitan berusaha memutarbalikkan sehingga manusia akan mudah tersesat dan mengikutinya. Langkah-langkah syaitan untuk menyesatkan manusia paling kurang ada 8, yaitu pertama, waswasah, yaitu bisikan. Kedua, nisyan, yaitu lupa. 3, tamani, yaitu berangan-angan. Yang keempat yaitu tajyin, memandang baik perbuatan maksiat. Itu wadun, yaitu janji palsu. Keenam, kaidun, tipu daya. Ketujuh, sadadun, yaitu hambatan. Yang kedelapan adalah adawah, yaitu permusuhan. Selanjutnya adalah takwif. Jika syaitan tidak berhasil dengan 8 cara tersebut, syaitan masih mempunyai cara lain, yaitu takwif, yaitu menakut-nakuti. Takut yang dimaksud di sini bukanlah takut yang tahbi'i atau alami, seperti takut dengan binatang buas atau takut mengerjakan kemaksiatan. Akan tetapi
Takut di sini adalah takut melaksanakan kebenaran, takut melakukan amal ma'ruf nahi munkar, karena khawatir dengan segala resiko dan konsekuensinya. Misal resiko jatuh miskin, turun jabatan, dipecat, atau yang lainnya. Setan yang tak lelah selalu mengajak manusia pada kesesatan, dan kita sebagai seorang muslim jangan lelah juga untuk selalu mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa langkah agar kita terhindar dari tipu daya syaitan. Yang pertama adalah masuk Islam secara kafah, yaitu utuh. Selanjutnya selalu menyadari bahwa syaitan adalah musuh yang utama. Yang selanjutnya mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Selanjutnya mengikuti hal-hal yang diajarkan Nabi untuk melawan syaitan. Membaca Al-Isti'adzah, membaca Al-Mudzatain, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas, membaca ayat kursi, Quran surat Al-Baqarah ayat 255, membaca surat Al-Baqarah dengan lengkap, membaca zikir 100 kali dalam sehari, mengingat Allah Subhanahu wa taala, berwudu tatkala marah. Yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.